Kamu bakal pede ikut tes PPPK tahun 2025 dengan menguasai beberapa tipe soal berikut. Halo teman-teman semua, bagi kalian yang baru menemukan channel kami, Mars Entertainment, jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya, karena di video-video sebelumnya kami sudah banyak menjelaskan tentang beberapa tipe soal prediksi yang akan muncul di tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman, mari kita mulai dulu dari soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19 pertanyaannya ialah, dalam evaluasi layanan operasional ditemukan bahwa waktu pelaksanaan melebihi target. Apa langkah yang harus diambil untuk mencegah hal ini terulang? Oke teman-teman, jadi di sini evaluasi layanan operasional waktu pelaksanaan melebihi target. Kemudian apa langkah yang dilakukan untuk mencegah hal ini terulang? Berarti yang diminta ialah sebuah langkah preventif atau pencegahan gitu ya. Seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Sebentar. Oke, jadi di bagian A, mengurangi beban kerja tanpa mengubah proses. Jadi yang bagian A ini, mengurangi beban kerja tanpa mengubah proses, itu hanya akan memperburuk situasi ya teman-teman, dan tentunya tidak menyelesaikan akar masalah. Padahal kita sudah jelas-jelas tahu bahwasanya di evaluasi yang dilakukan, waktu yang digunakan itu waktu pelaksanaannya melebihi target, sehingga kita tentu perlu menganalisa apa yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya, sehingga pilihan A ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Oke, langsung lanjut lagi di bagian B, meninjau ulang alur pelaksanaan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Nah, yang bagian B ini, meninjau ulang alur pelaksanaan, itu memungkinkan untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan itu terjadi. Kemudian dengan melakukan perbaikan pada alur proses, maka tentu efisiensi waktu itu dapat ditingkatkan dan keterlambatan di masa mendatang itu dapat dicegah. Oke, sehingga pilihan jawaban B bisa menjadi pilihan jawaban yang benar kayak gitu. Kemudian yang bagian C, membatasi jumlah layanan untuk menghemat waktu. Nah, yang bagian C ini merupakan sebuah solusi yang tidak optimal karena dapat mengurangi cakupan layanan ya teman-teman. Sehingga pilihan jawaban C juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian yang bagian D, mengganti seluruh prosedur tanpa analisis lebih lanjut. Nah, yang bagian D ini itu tentunya dapat menyebabkan kesalahan baru ya teman-teman, karena kita belum tahu kenapa hal ini terjadi, malah kita ingin mengganti seluruh prosedur yang ada, sehingga tentu hal ini akan bisa menimbulkan kesalahan baru gitu ya. Oke, kita langsung lanjut di pilihan jawaban yang terakhir, mengabaikan masalah waktu karena sifatnya teknis. Nah, yang bagian E ini juga tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya, karena inti dari problem ini ialah mengetahui alasan mengapa kira-kira waktu pelaksanaan ini bisa melebihi target, sehingga tentunya dengan mengetahui alasan dari hal tersebut kita bisa mengambil langkah yang bisa mencegah hal ini terjadi kembali. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada di bagian B, yaitu meninjau ulang alur pelaksanaan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya.
Oke, jadi sekedar pemberitahuan teman-teman bahwasanya apa yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan ebook dari Mars Entertainment. So, teman-teman, bagi kalian yang ingin memiliki ebook yang berisi kisi-kisi materi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi tersebut, kemudian beberapa latihan soal sekitar 20-40 beserta kunci jawabannya, teman-teman bisa menghubungi nomor admin yang ada di layar atau mengakses link yang udah kami cantumkan di layar ini ataupun di description box ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Seperti biasa ada 5 pilihan jawaban yang sudah disediakan. Nah, soalnya ialah sebuah layanan operasional baru akan dilaksanakan. Layanan operasional baru itu akan dilaksanakan. Apa langkah pertama yang harus diambil berdasarkan kajian awal? Oke, teman-teman. Nah, di bagian A, menentukan alokasi anggaran tanpa rencana terperinci. Nah, yang ini, pilihan jawaban yang ini itu dapat mengakibatkan alokasi dana yang tidak tepat ya teman-teman, karena kita menentukan alokasi anggaran tanpa adanya rencana, sehingga tentu hal ini akan besar risikonya untuk menyebabkan kesalahan atau masalah gitu ya, karena tidak terencana, tanpa rencana yang terperinci kayak gitu. Sehingga pilihan jawaban A itu kurang tepat untuk menjadi pilihan sebagai langkah pertama yang harus diambil. Kemudian yang bagian B, menyusun rencana kerja berdasarkan hasil kajian awal. Nah, jadi tentu langkah pertama yang paling tepat ialah menyusun rencana kerja berdasarkan hasil kajian awal ya teman-teman, karena kajian awal inilah yang memberikan data relevan untuk merancang strategi pelaksanaan yang efektif dan efisien kayak gitu ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban B ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian C, membeli bahan dan peralatan tanpa daftar kebutuhan. Nah, ini juga enggak ya teman-teman, karena dengan melakukan hal yang seperti ini itu dapat berisiko menyebabkan pemborosan sumber daya dalam kurung materi gitu ya teman-teman, karena misalnya barang A tidak terlalu dibutuhkan tapi pada saat itu kita pikir-pikir kayaknya butuh deh, padahal ternyata tidak. Nah, itu tentu akan berisiko ke sini gitu ya teman-teman. Jadi memang bahkan untuk membeli bahan dan peralatan pun kita membutuhkan daftar kebutuhan agar apa yang dibeli itu sesuai dengan rencana layanan operasional yang akan dilaksanakan. Kemudian yang bagian D, melibatkan pihak eksternal sebelum merancang program. Jadi yang bagian D ini atau pihak eksternal itu tidak selalu diperlukan di tahap awal jika rencana internalnya belum disusun gitu ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban D ini juga kurang tepat karena yang diminta oleh soal ialah langkah pertama. Kemudian yang bagian E, menunda pelaksanaan hingga semua sumber daya tersedia. Nah, bagian E itu juga hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Oke, teman-teman, kayak gitu ya. Sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada, maka pilihan jawaban yang paling tepat jatuh kepada pilihan B, yaitu menyusun rencana kerja berdasarkan hasil kajian. Oke, teman-teman semua, tetap semangat belajar. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lolos menjadi PPPK tahun 2025. Oke, untuk yang pertama di nomor 21, dalam pelaksanaan layanan operasional ditemukan bahwa peralatan tidak bekerja sesuai spesifikasi. Apa tindakan terbaik untuk memastikan operasional tetap berjalan? Jadi ini kita diberikan sebuah masalah, jadi kita perlu menentukan kira-kira pilihan mana yang bagus untuk menjadi solusi dari
permasalahan yang diberikan. Jadi teman-teman, di pelaksanaan layanan operasional, peralatan tidak bekerja sesuai spesifikasi, apa tindakan untuk atau agar operasional itu tetap berjalan. Jadi yang bagian A, menggunakan peralatan seadanya hingga layanan selesai, ini enggak juga ya teman-teman, karena opsi A ini itu akan berisiko meningkatkan kesalahan operasional, karena kita sudah mengetahui bahwasanya peralatan yang tersedia itu tidak bekerja sesuai spesifikasi. Jadi ketika kita memaksakan menggunakan alat ini sampai layanan selesai, maka tentu akan berakibat seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi lanjut saja di bagian B, menghentikan operasional untuk mencari pengganti peralatan. Jadi untuk opsi bagian B, dengan menghentikan operasional untuk mencari pengganti peralatan, itu tidak juga ya teman-teman, karena dapat menyebabkan kerugian atau keterlambatan ya. Jadi lanjut lagi ke pilihan berikutnya, bagian C, memodifikasi alur kerja untuk memanfaatkan peralatan yang tersedia. Nah, yang bagian C, memodifikasi alur kerja itu memang bisa dilakukan ya teman-teman, tetapi harus dipastikan tidak mengurangi kualitas dari layanan. Sehingga pilihan C ini masih kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang bagian D, melaporkan masalah dan mencari solusi alternatif tanpa menghentikan operasional. Jadi yang bagian D memang harusnya seperti ini ya teman-teman, karena tindakan yang terbaik ialah untuk tetap menjaga operasional berjalan sambil mencari solusi. Kemudian melaporkan masalah memungkinkan adanya koordinasi untuk menemukan solusi alternatif yang efektif tanpa perlu menghentikan operasional secara keseluruhan. Jadi yang bagian D ini bisa kita tandai sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang bagian E, membiarkan layanan berjalan meskipun tidak optimal, ini tidak juga ya teman-teman, karena melakukan hal ini tanpa mencari solusi itu bukanlah sebuah tindakan yang bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini itu merupakan tampilan ebook dari Mars Entertainment. So kalau teman-teman ingin memiliki ebook seperti ini yang berisi kisi-kisi materi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi, kemudian beberapa sekitar 20-40 soal berserta kunci jawabannya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di layar serta mengakses link kami. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 22, soalnya ialah sebuah layanan operasional membutuhkan bahan yang sulit diperoleh di pasaran. Layanan operasional itu ada bahan yang sulit dicari. Apa langkah strategis yang sebaiknya perlu dilakukan? Nah, jadi ini ada sebuah masalah lagi dan kita perlu untuk memikirkan kira-kira seperti apa strategi yang bisa diterapkan untuk kondisi seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa juga ada 5 pilihan jawaban yang diberikan. Jadi mari kita mulai cek dari pilihan yang pertama. A, mengubah kebutuhan bahan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, bagian A ini akan berisiko mengganggu proses operasional.
ya teman-teman, sehingga kita tidak bisa menggunakan pilihan yang A ini. Kemudian yang bagian B, menyusun strategi pengadaan dengan mencari alternatif bahan sejenis. Nah, yang bagian B ini bisa juga ya teman-teman, karena langkah strategi yang paling efektif ialah mencari alternatif yang sejenis serta dapat menggantikan fungsi bahan yang sulit diperoleh ini ya teman-teman. Jadi ini itu atau pilihan B ini itu untuk memastikan operasional tetap berjalan tanpa bergantung pada satu jenis bahan tertentu. Oke, kemudian yang bagian C, menghentikan operasional hingga bahan tersedia. Nah, ini enggak juga ya teman-teman, karena yang bagian C ini merupakan langkah terakhir jika semua alternatif itu tidak memungkinkan. Kemudian yang bagian D, meminta pihak ketiga mengurus semua pengadaan. Nah, yang bagian D ini bisa menjadi solusi teman-teman ya, tetapi tidak selalu efisien dalam jangka pendek. Sehingga pilihan D juga tidak tepat untuk menjadi sebuah langkah strategi yang diterapkan pada kondisi yang ada. Kemudian yang bagian E, mengurangi volume layanan untuk menghemat bahan. Nah, bagian E, mengurangi volume layanan untuk menghemat bahan itu hanya merupakan langkah sementara ya teman-teman. Langkah sementara dan bukan solusi jangka panjang. Sehingga dari beberapa pilihan yang ada, pilihan yang paling tepat ialah bagian B, yaitu menyusun strategi pengadaan dengan mencari alternatif bahan sejenis. Oke teman-teman, segitu aja dulu video untuk hari ini. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk menonton berbagai video yang sudah kami upload untuk mengetahui beberapa jenis soal yang sekiranya akan muncul di tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.